Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi murid-murid kelas 3 SD Muhammadiyah Semarang. Apa kabar hari ini? Tarosi doakan semoga kalian bersama keluarga dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Aisyah, mengenal Aisyah. Di pembelajaran yang pertama dan kedua kemarin kita sudah mengenal sejarah, sudah mempelajari sejarah Muhammadiyah dan lambang Muhammadiyah. Di pembelajaran yang ketiga ini kita akan belajar tentang sejarah Aisyah. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, Aisyah itu didirikan oleh Siti Walidah. Siapakah Siti Walidah itu? Beliau adalah istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan atau dikenal dengan Nyi Ahmad Dahlan. Nah, beliau lahir di Kauman, salah satu tempat atau kampung di Yogyakarta, pada tanggal 3 Januari 1872. Siti Walidah adalah putri dari Kiai Fadil dari Kauman yang merupakan seorang ulama dan penghulu di Keraton Yogyakarta. Ibunya bernama Nyai Mas dari Kauman juga. Siti Walidah menikah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan pada usia 17 tahun. Masih sangat muda, tapi zaman dahulu memang itu wajar karena saat itu perempuan memang hampir tidak diperbolehkan untuk sekolah ya. Nah, sebagaimana anak-anak perempuan di Kauman pada saat itu, Siti Walidah hanya mendapatkan ilmu agama tanpa sekolah formal. Maksudnya tanpa sekolah formal itu tidak boleh sekolah di SD, SMP, SMA, atau bahkan sampai kuliah. Jadi hanya boleh belajar di sekolah-sekolah sore, belajar ngaji di sekolah sore, atau kalau di biasanya itu namanya madrasah diniyah atau mungkin TPQ atau TPA. Nah, hanya boleh belajar ngaji saja. Kalau sekarang pondok itu juga termasuk sekolah non formal, bukan sekolah formal. Tapi ada juga pondok yang ada sekolah formalnya, yaitu pondok yang memang di dalam pondok itu ada sekolah dasar dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau misalnya SMP ya berarti kelas 7 sampai kelas 9. Kalau pondok itu pondoknya SMA ya berarti ada sekolah setingkat SMA-nya yang dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, itu namanya sekolah formal. Nah, pada awalnya Aisyah, nah ini Pak Rosi salah ketik ya. Nah, ini Pak Rosi salah ketik. Pada awalnya Aisyah adalah perkumpulan pengajian ibu-ibu yang dipimpin oleh Nyi Ahmad Dahlan yang diberi nama Sopo Trisno. Jadi sopo sing seneng, maksudnya siapa yang suka, maka ikut perkumpulan pengajian ibu-ibu. Maksudnya Sopo Trisno itu ya siapa yang suka dengan aktivitas atau kegiatan pengajian. Nah, siapa saja yang suka boleh bergabung. Nah, kemudian pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Mei 1917 Masehi, berubah nama menjadi Aisyah. Jadi yang tadinya namanya Sopo Trisno, kemudian namanya dirubah menjadi Aisyah atas saran dari tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Mohtar, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kiai Haji
Fahrudin. Nah, tujuan Aisyah adalah berusaha menegakkan agama Islam dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, tujuan yang tadi, yang Pak Rosi bacakan tadi, yang pertama yaitu menanamkan, memperdalam, dan memperluas pemahaman keyakinan. Kemudian meningkatkan pengamalan serta menyebarluaskan agama Islam dalam segala aspek kehidupan. Kemudian meningkatkan harkat martabat perempuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Ya, pada saat itu mungkin kaum perempuan itu menjadi kaum yang perlakuannya bukan tidak manusiawi, tapi dianggap kurang dihargai atau dihormati. Nah, dengan adanya Aisyah itu untuk mencapai tujuan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu, salah satunya adalah meningkatkan harkat martabat perempuan. Nah, mungkin pada saat itu posisi perempuan kurang begitu dihormati. Jadi berusaha untuk meningkatkan harkat martabatnya agar posisinya setara dengan laki-laki maksudnya. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pengkajian terhadap ajaran agama Islam. Nah, itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Tidak banyak, tapi semoga ini bisa menambah ilmu kita bersama. Minggu depan kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu tentang lambang Aisyah. Nah, tugas untuk hari ini adalah mengerjakan soal pada buku paket halaman 7, yaitu menjodohkan kolom kanan dan kolom kiri. Nanti hasilnya difoto dan dikirimkan ke nomor Pak Rosi seperti biasa. Demikian anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran Pak Rosi. Pak Rosi akhiri, sebelum Pak Rosi akhiri, Pak Rosi pesan ke anak-anak, jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Mungkin makanan yang bergizi itu rasanya kurang enak ya, tapi itu bermanfaat untuk tubuh. Misalnya ya sayur-sayuran hijau itu kalau tidak diberi bumbu-bumbu yang aneh-aneh, misalnya micin dan lain sebagainya, itu rasanya kurang enak, tapi itu menyehatkan. Jadi anak-anak walaupun makanannya kurang enak, jangan kemudian ngambek tidak mau makan. Jangan, harus tetap makan makanan yang bergizi agar tubuhnya sehat. Dan jangan lupa untuk selalu beraktivitas, untuk selalu bergerak, bisa berolahraga, bisa juga mengerjakan aktivitas lainnya seperti menyiram tanaman, merawat tanaman, atau yang lainnya lah. Yang penting tetap beraktivitas agar badannya sehat, jangan hanya tiduran saja. Itu saja Pak Rosi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.